sombong pada zaman sekarang. Orang dulu udah sombong, udah gak zaman. Sebelum lanjut nonton video ini, jangan lupa subscribe, like, and share. Surah Al-Fatihah, ya, sering sekali kita baca. Bahkan dari namanya sendiri saja Al-Fatihah. Jangan sampai kita termasuk golongan orang yang dikatakan oleh Rasulullah, yakni tidak sempurna sholat umatku apabila tidak sempurna bacaan surah Al-Fatihah. Jadi kata Nabi, ya, tidak sempurna sholat umatku apabila tidak sempurna bacaan dari surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah dari namanya saja menjadi surah pembuka. Al-Fatihah. Al-Fatihah ini namanya, surah ini namanya itu banyak. Ada Asy-Syifa, ada Al-Fatihah, Ummul Kitab, induknya Al-Quran atau Al-Kitab, ya. Kemudian ada juga Sab'ah, 7 yang selalu diulang-ulang, yang ayatnya 7. Asbabun nuzulnya, jadi asbabun nuzul itu yang kemarin kita bahas sebelumnya, ada sebab-sebab turunnya. Sebab-sebab turunnya ini berbagai macam. Ada karena memang kondisi sahabat pada waktu itu, pertanyaan para sahabat. Nah, kalau Al-Fatihah ini asbabun nuzulnya memang karena Allah menurunkan untuk apa? Bacaan ketika kita beribadah, sholat. Jadi tidak ada karena sahabat sedang melakukan apa segala macam, karena memang Allah turunkan, ya, yakni untuk bacaan dalam sholat. Al-Fatihah turun, tidak ada kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Nanti kita jelaskan. Al-Fatihah turun, langsung turun Alhamdulillahirabbil alamin sampai waladhdallin. Kalimat Bismillahirrahmanirrahim itu tidak ada. Makanya ada perbedaan orang yang membaca Al-Fatihah dengan Bismillahirrahmanirrahim dan ada yang langsung Alhamdulillahirabbil alamin. Jangan jadikan itu perbedaan yang jadi acuan untuk kita. Tidak ada hubungannya dengan Muhammadiyah, Ahlussunnah wal Jamaah, nggak ada. Ya, ini memang karena pertama kali turun asbabun nuzulnya, ya, itu ayat pertamanya Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, sebab turunnya kalimat Bismillahirrahmanirrahim dikatakan ada anak kecil yang bertanya dengan Rasul. Gara-gara ada anak kecil yang bertanya, turun kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Dulu surah antara surah Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas itu tidak ada pemisah. Makanya Ibnu Abbas punya anak namanya Abdullah. Abbas pamannya Nabi punya anak namanya Abdullah. Berarti Abdullah dengan Nabi Muhammad adalah sepupuan, ya, sepupuan. Nah, sedangkan Nabi Muhammad ini sudah berumur kurang lebih 53 tahun pada waktu itu di Madinah, ya. Abbas ini, Abdullah Ibnu Abbas ini masih anak-anak. Makanya banyak ribuan hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas. Kenapa bisa banyak? Karena masih kecilnya udah di rumah Nabi, melihat apa yang dilakukan dari tidurnya, gayanya Nabi, itu sudah melihat, gitu. Makanya jangan sampai kita ini perilaku kita, kalimat-kalimat kita itu direkod sama anak kecil, udah bakal terngiang-ngiang terus di otaknya dia. Selanjutnya kata Ibnu Abbas ini, wahai Nabi, kenapa tidak ada pemisah surat? Aku kadang-kadang kalau misalkan hafal Al-Ikhlas sama Al-Falaq jadi satu. Qul huwallahu ahad, Allahu shamad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, qul a'udzu birabbil falaq. Jadi tidak ada pemisah. Coba tolong dipisahkan bagaimana caranya supaya surah itu ada pemisahnya, turun. Yakni ayat Bismillahirrahmanirrahim sebagai pemisah. Makanya Imam Sudais, imam besar di Masjidil Haram, kalau dia memimpin sholat, Bismillahirrahmanirrahim Al-Fatihah itu boleh dibaca ada 3. Pertama, Rasulullah sebelum turun Bismillahirrahmanirrahim baca Al-Fatihahnya langsung Alhamdulillahirabbil alamin Ar-Rahmanirrahim. Tidak ada bismillahnya sebelum bismillah turun. Yang kedua, ketika bismillah ini turun, Rasulullah memimpin sholat membaca Al-Fatihah dengan zahir atau zahar, kalian bahasnya zahir masalah jelas. Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin. 2, boleh membaca Al-Fatihah seperti itu.
Yang ketiga dengan sir. Sir itu dengan pelan, silent. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, seperti itu. Jadi kalau misalkan nanti kita diimami sama imam, tidak ada kalimat, loh ini imam nggak ada baca bismillah, Al-Fatihah, jangan dijadikan permasalahan. Yang keempat ulama juga, ya, Rasulullah rakaat pertama membaca bismillah, rakaat kedua tidak membaca bismillah, juga pernah dilakukan oleh Rasul, jadi tidak tepat. Bisa dipahami itu semua? Bisa dipahami semua ya? Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allah sifatnya Ar-Rahman Ar-Rahim. Dalam surah Al-Qasas, walillahil asmaul husna. Ya. Walladzi Wallahul ladzi la ilaha illa huwa Malikul Quddus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbir. Asmaul husna, bahkan dalam sebuah hadis, walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Dengan nama-nama asmaul husna berdoa kalian menggunakan kalimat tersebut. Yang pertama dalam surah Al-Fatihah ini, Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman Ar-Rahim artinya sangat besar sekali. Ar-Rahman maknanya lijami, untuk semua. Ya. Yang artinya Ar-Rahman ini Maha Pengasih. Allah memberikan kasihnya kepada semua makhluk, karena Allah tidak pernah menzalimi makhluknya. Kafir tidak menyembah Allah, tapi karena dia sudah Allah ciptakan dan sangat serius sekali mencari rezeki, Allah kasih. Meskipun dia tidak menyembah Allah, itulah sifat Allah Ar-Rahman. Sedangkan dia orang kafir, Pak, betul. Karena Allah sudah menciptakan dia, Allah tidak pernah menzalimi makhluknya. Gitu, ya. Jadi makna Ar-Rahman ini untuk lijami, untuk semua makhluk, binatang, manusia yang tidak menyembah Allah pun dapat. Ar-Rahim, nah ini Ar-Rahim tidak semua manusia itu dapat. Ar-Rahim yakni maknanya lil muttaqin, hanya untuk orang-orang yang khusus, untuk orang-orang yang bertakwa. Jadi kalau kita artikan dengan menyebut nama Allah yang kasihnya untuk semua makhluk dan sayangnya hanya untuk orang-orang yang bertakwa. Allah itu benar-benar sayang kepada semua makhluknya. Bahkan Fir'aun aja hampir jadi mu'alaf, karena Allah itu sayang sama Fir'aun sebenarnya. Sampai inna Fir'auna huwa inna Fir'auna huwa tagha dalam ayat itu. Wahai Musa, sekarang kamu pergi. Sesungguhnya Fir'aun itu sudah sombong. Ada kalimat tohon, wa bataghi bima ataqna dalam akhirat. Kalau ayat tentang korun dengan kalimat baghor. Ada baghor, ada tohon. Baghor orang yang sombong karena ilmunya, karena hartanya, itu baghor namanya. Nah, kalau untuk Fir'aun innahu wattagha, sesungguhnya Fir'aun itu juga sudah sombong akan apa? Akan kekuasaannya. Kalau Qarun sombong akan hartanya, kalau Fir'aun sombong akan kekuasaan. Nah, kalau orang sombong akan hartanya dan kekuasaannya namanya bego, gitu kan? Ya. Ada baghor, ada toghor. Qarun, Fir'aun kalau tidak kasih, Fir'aun hampir mu'alaf karena Allah tuh sayang sama makhluknya, sama Fir'aun. Tapi karena Jibril ini udah enak, udah muak, Fir'aun gimana nggak zalim sama makhluknya? Itu rambut jelek kamu modelnya, coba palanya, buntungnya kagak enak dilihat. Itu Fir'aun begitu modelnya. Coba tuh orang kayaknya kagak resep banget, dia jelek banget mukanya, besok nggak usah ngajar lagi. Ah, itu Fir'aun modelnya begitu. Zalim. Zalim. Ya zalim. Saking kesalnya Jin, tapi Allah tuh gak begitu. Allah tuh Rahman, Allah tuh Rahim, Allah tuh sayang dengan makhluknya. Ya tadi saya bilang, ya sampai diabadikan dalam
amantu bi Rabbi Musa wa Harun. Aku beriman kepada Tuhan Musa dan Harun. Ya, tapi saya tobatnya, omongannya itu sudah di sini nih. Rohnya sudah ditenggorokan. Ingat, tobat manusia tidak akan diterima oleh Allah apabila nyawanya itu, rohnya itu sudah sampai di tenggorokan. Ya, ketika dia tenggelam, dia udah yakin gue bakal mau mati nih. Tapi rohnya belum ada di tenggorokan. Karena Jibril saking enaknya main Fir'aun, dia mau berkata amantu bi Rabbi Musa wa Harun, dilelekin sama pasir yang ada di laut. Belum mau ngomong nih, gue lelekin. Ya. Kalau seandainya tadi dilelekin pasir sama malaikat Jibril, malah pisahnya dalam Al-Quran lebih bagus. Bisa dipahami kalimat Rahman Rahim. Demikian juga Qarun, ada Firaun, ada Qarun. Ya, ini orang-orang yang sombong pada waktu itu. Jadi nggak usah sombong pada zaman sekarang. Orang dulu udah sombong, udah gak zaman. Ya, jadi orang dulu udah sombong. Iya, sombong masa berapa? Ya, zaman dulu kuncinya Qarun dibawa sama 10 orang Al-Gojo. Sekarang kunci kita berangkas diumpetin, dia diumpetin. Orang dulu dibawa-bawa ke 10 Al-Gojo, dibawa-bawa. Menandakan apa? Nih, ya ini kuncinya, coy. Baru kuncinya dibawa 10 orang, sama emas lagi. Ya, lu kunci diumpetin, ya berapa? Gitu kan? Tapi apa? Musa ini ada pada umatnya Musa juga. Bahkan pamannya, sepupunya Nabi Musa. Disuruh apa? Diingatkan juga. Itulah Maha Rahman Rahimnya Allah. Rahman Rahimnya Allah. Sudah ingatkan, coba diingatkan nih. Ya, sesungguhnya dia sudah melampaui batas. Itu Rahman dan Rahimnya Allah. Lanjut kita ke ayat selanjutnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah. Lillah Rabb subhanallah. Kalimat ini lillah, Allah tuh Tuhan kita. Rabb juga artinya Tuhan, disebutkan dua. Ya, alhamdulillah segala puji. Wahai engkau orang yang hobinya memuji orang lain, memuji makhluk, yang harus dipuji itu Allah. Alhamdulillah. Wahai engkau yang hobinya dipuji-puji oleh orang lain, yang patutnya dipuji Allah. Wajar manusia memang butuh pujian, tapi ingat kalau kita sholat, alhamdulillahirabbil alamin, ya Allah, barusan bawahan gua muji-muji gua mulu, jangan kau berlaku sombong. Alhamdulillah, pujian itu hanya untuk Allah. Wah, ya Allah, barusan gua muji-muji orang biar gua naik jabatan, biar posisi gua aman. Alhamdulillah, pujian itu hanya milik Allah. Bisa dipahami ini? Kita baca setiap kita sholat, kisah-kisah Al-Quran sebelumnya itu supaya kita itu berpikir gitu. Makanya dalam ayat Al-Quran selalu Allah berkata ujungnya afala ta'qilun. Bahasa Allah, Masya Allah, itu sangat lembut sekali. Afala ta'qilun. Kalau diartikan di Indonesianya, apakah kalian tidak berpikir? Kalau kasarnya gak punya otak loh. Nah, begitu. Ya, afala ta'qilun. Kita disuruh berpikir. Segala pujian itu hanya milik Allah. Rabb yang mengatur kita, Al-Alamin, semesta seluruh alam. Ar-Rahman Ar-Rahim, subhanallah. Kalimat Rahman Rahimnya lagi ini diulang lagi oleh Allah. Di Rahman, Bismillah itu diulang, Bismillahirrahmanirrahim. Di Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahman Ar-Rahim juga diulang lagi oleh Allah. Maliki yaumiddin, yang menguasai, yang memiliki hari pembalasan. Subhanallah. Hari pembalasan, ingat, kamu yang tadi butuh pujian, kamu yang selalu memuji-muji orang, Malik Yaumiddin, ingat, entar Allah itu yang maha memiliki hari pembalasan. Segala apa yang kamu lakukan di dunia akan dibalas oleh Allah nanti di akhirat. Orang yang kamu waktu di dunia saling dizalimi dan belum merasa diadili, ini belum adil ini seperti ini, sampai kamu meninggal, ingat, entar Malik Yaumiddin. Kenapa bukan Malik Yaumil Qiyamah? Bukan Malik Yaumil Hasyr. Kiamat itu atau hari pembalasan itu namanya banyak. Kenapa dengan Malik Yaumiddin? Bahkan diartikan seperti dinul Islam, agama. Agama itu maksudnya pembalasan. Agama kita apa? Islam. Ingat, Islam itu nanti ada hari pembalasan. Beda dengan agama-agama yang lain, tidak ada hari pembalasan. Reinkarnasi lah segala macam. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, inilah yang tadi kita tekankan. Harus ada kalimat dalam membaca surah Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Harus ada tasdid
Karena kalau kita nggak baca ada tasdidnya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, artinya subhanallah sangat jauh berbeda. Kalau kita baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah, hanya kepada Engkau ya Allah kami memohon. Tapi kalau nggak ada tasdidnya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, tidak ditekan, ya maka artinya kepada matahari kami beribadah. Waduh, jauh banget artinya. Makanya hati-hati dalam membaca surah Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Dari bismillah sampai tadi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu semua kalimat pujian untuk Allah. Jadi ada dua bagian. Dari bismillah sampai ihdinas siratal mustaqim, itu kalimat semua pujian untuk Allah. Selanjutnya sampai waladhdallin, itu semuanya adalah doa kita kepada Allah. Dialog. Ketika kita sholat itu kalimat dialog kita kepada Allah. Ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukilah kami jalan ya lurus. Lurus itu apa? Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ada 3. Lurus itu seperti apa sih maksudnya? Ada 3. Siratal ladzina an'amta 'alaihim pertama, kedua ghairil maghdub, yang ketiga waladhdallin. Yakni jalan yang an'amta 'alaihim, orang-orang yang Kau berikan nikmat. Orang-orang yang Engkau berikan nikmat. Siapa itu? An-nabiyyin wasiddiqin, ada 4. An-nabiyyin para nabi, wasiddiqin orang-orang yang jujur, wasyuhada yakni para syahid, syahid di medan perang, syahid karena melahirkan, syuhada itu banyak, wassalihin dan orang-orang saleh. Jadi an'amta 'alaihim ini adalah 4 golongan: nabiyyin, siddiqin, syuhada, wassalihin dan orang-orang saleh. Lanjut, kan waktunya terbatas. Ghairil maghdub, bukan orang-orang golongan orang-orang yang kau benci. Siapa ini maksudnya? Yahudi. Orang-orang yang kau benci. Nabi semuanya Allah utus di Bani Israil, orang-orang Yahudi ini. Semuanya apa? Nggak ada yang dia beriman. Beriman sebentar nabinya meninggal, udah kafir lagi. Bahkan nabinya ada yang disembelih, nabinya ada yang dibunuh, nabinya ada yang dipotong-potong, macam-macam. Itulah golongan Bani Israil, Yahudi. Allah benci. Allah dibenci ini. Ghairil maghdub sudah ditulis dalam Al-Fatihah. Ghairil maghdub bukan golongan orang-orang yang kau benci Allah. Waladhdallin, dan bukan orang-orang yang kau sesati. Siapa itu? Nasrani, yakni orang yang nauzubillah min dzalik mengakui Isa adalah anaknya Allah. Itu sesat. Jadi kita berdoa kepada Allah, jalan yang lurus, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus, jalan orang-orang yang memberikan nikmat, yakni nikmat seperti para nabi, para orang-orang yang jujur, para syuhada, para orang-orang yang soleh, bukan orang-orang yang kau benci, yakni adalah Yahudi, dan bukan orang-orang yang engkau sesati ya Allah, golongan orang-orang yang sesat. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mari bersama-sama kita berdoa. Duduknya kita di sini, lagi-lagi kita bertafakur, kita berpikir. Semua memang kita di sini wajib untuk mencari nafkah, khususnya yang laki-laki. Yang perempuan mah insya Allah ada pasangannya, yang paling wajib adalah suaminya. Tapi membantu suami tidak ada salahnya, bagus sekali dalam Islam. Ya. Wabtaghi fi ma Allah darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Kita juga jangan lupa nasib kita di dunia. Ya, memang harus mencari rezeki. Cuma ingat, kalau kita membaca Al-Fatihah lagi-lagi kita bertafakur, kita kan suka lupa memang. Ya Allah, buat tadi habis puji-puji orang. Makanya kalau misalkan dulu Rasulullah itu ketika di zaman Romawi, sedikit ada di zaman Romawi berkuasa, Nabi Muhammad ini mengirim surat kepada Raja Heraklius. Kirim suratnya adalah dari Muhammad, utusan Allah, kepada Raja Heraklius Romawi, ya, bahwasanya masuklah kamu udkhul ilal Islam, masuklah kamu kepada Islam. Itu surat baru kali itu, tulisan kayak gitu. Ini siapa yang nulis? Atasnya duluan, atasnya di atas tulisan itu duluan nama orang yang mengirim surat. Karena Romawi berkuasa ribuan tahun. Karena sebelumnya orang-orang kalau mengirim surat itu nggak boleh begitu, harus puji dulu kepada Raja Heraklius yang sangat ganteng, ya, yang sangat pintar, yang tidak ada bandingannya sama sekali di dunia ini. Hanya Anda yang paling pintar,
Itu harus begitu. Dan saya yang mengirim surat adalah orang yang sangat lemah, orang yang tidak ada apa-apanya. Itu harus begitu. Kalau dulu, ini tiba-tiba siapa ini Muhammad? Ya, waktu itu Heraklius ini habis kalah nih ceritanya. Nah, gitu. Ya, jadi kalau misalkan seperti itu, ya diri kita selalu melemahkan diri kita di hadapan hamba juga. Ya, diri kita habis menjatuhkan derajat diri kita di depan manusia juga. Jangan sampai seperti itu. Kenapa? Karena yang harusnya kita menghambakan Abdullah, kita harus menghambakan diri kita hanya kepada Allah. Jangan sampai ya kepala kita ada di kaki seorang hamba. Ini kepala itu sujud sholat, itu tujuannya banyak manfaatnya. Kepala derajat sama dengan kaki. Kepala derajatnya sama dengan kaki. Ya, mudah-mudahan ini ada manfaatnya. Ya, tidak sama sekali menyinggung segala macam. Tujuannya kalau yang tersinggung mudah-mudahan ada perubahan. Ya, taghayyur, ibda' bi nafsik, kita mulai dari diri kita. Ya, teguran dari diri sendiri yang berbicara, ya, bukan maksud menggurui. Tujuannya adalah ibda' bi nafsik. Ayo kita rubah dari diri kita. Untuk apa? Karena kita tidak selamanya hidup di dunia ini. Itulah dalam Al-Quran surah Al-Qasas, cerita-cerita. Jangan sampai kamu seperti ini, jangan sampai kau seperti ini. Itulah yang dimaksud oleh Allah. Karena Allah benar-benar sayang kepada kita. Ya, wa ana idza zanna abdi bi, aku bagaimana prasangka hambaku. Allah sayang banget sama kita, beneran. Allah itu benar-benar sayang sama kita. Segala persoalan ya Allah, ini gimana buat besok, ini gimana buat besok. Itu kita ibaratnya Allah tersinggung. Allah tersinggung. Allah itu Ar-Razzaq, Maha pemberi rezeki. Allah itu Ar-Razzaq, Maha pemberi rezeki. Insya Allah ada keluar, inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya ada jalan keluarnya. Yang penting Allah tuh pengen kita itu minta di tengah malam. Ya, Allah tuh pengen kita mendekatkan diri kepada Allah. Jangan kebalikannya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekali lagi, ya, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.